Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu para majelis taklim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman, Islam dan keafiatan, yang dengan nikmat tersebut kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita tak luput untuk berselawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak bersolawat serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semakin pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita terkait tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kita telah sampai atau telah membahas dua kaidah di dalam mentazkiyah nafs. Ketika kita ingin mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, kalbu kita, maka terlebih dahulu kita mempelajari dan memahami kaidah-kaidah yang nantinya kita gunakan untuk kita membersihkan daripada jiwa kita. Pada pertemuan yang dulu, di awal pertemuan, kaidah yang pertama adalah at-tauhid. Memang pondasi dan landasan harus kuat ketika kita ingin membersihkan dan mentazkiyah jiwa kita. Nah, setelah itu, kaidah yang kedua adalah dengan memohon kepada Allah, yakni berdoa. Tidak ada ibadah yang termulia, ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan doa, berdoa. Karena ini menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dan menjadi bukti penghambaan kita kepada
Allah Azza wa Jalla. Kita sadar bahwa siapapun tidak mungkin akan mampu melaksanakan ketaatan maupun ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih bahwa jiwa kita ini diciptakan oleh Allah. Maka Allah lah yang Maha Kuasa untuk membolak-balikkan, untuk mensucikan dan mengistiqomahkan di dalam atau di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, sebuah keniscayaan kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kaidah yang ketiga adalah Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber daripada pensucian jiwa. Hal ini sebagaimana terekam dalam satu ayat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah Allah karuniakan atas orang-orang yang beriman ketika Allah mengirimkan, mengutus kepada orang-orang yang beriman seorang Rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan atas mereka ayat-ayat Allah dan mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Maka dilalah daripada ayat ini bahwa sumber daripada pensucian jiwa ini adalah Al-Quranul Karim. Maka oleh sebab itu, Al-Quran adalah juga sebagai kalamullah yang bisa menjadi barometer kecintaan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini bisa kita lihat seberapa kecintaan kita kepada Allah akan terlihat seberapa frekuensi banyaknya interaksi kita kepada Al-Quran. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka ini membuktikan bahwa begitu cintanya hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semakin banyaklah rahmat yang akan diperoleh oleh hamba tersebut. Nah, begitu sebaliknya, jika jarang berinteraksi, bahkan sampai sama sekali tidak berinteraksi, tidak pernah membersamai Al-Quran, maka ini membuktikan bahwa ia jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dikatakan seorang itu mencintai Allah jika ia hari-harinya meninggalkan Al-Quran, mengawali harinya tidak dengan Al-Quran. Bagaimana hari-harinya itu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran lah yang menjadi sumber utama
setelah ketauhidan sebagai pondasinya, untuk hamba tersebut mensucikan jiwanya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Dominallahu liman ittaba'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin. Jadi kata Ibnu Abbas, ya Allah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an. Apa jaminan Allah bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an? Alla yadhilla fid dunya. Niscaya ia tidak akan tersesat di dunia. Wala yashqa fil akhirah. Di dunia dia tidak akan tersesat, dan di akhirat dia tidak akan sengsara. Inilah jaminan Allah Azza wa Jalla kepada siapapun yang mengikuti Al-Quran. Maka dikuatkan oleh satu ayat, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beliau menyebutkan makna hudaya di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Maka setiap kita yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengaku beriman, mencintai Allah, tentu berharap tidak tersesat di dunia. Lebih-lebih sengsara nantinya di akhirat. Maka tidak ada lain kita kembali dan berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan sahabat mulia Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Idza tahratil qulub," bila hati ini bersih, fala yamallu min qiraatil Qur'an. Ya, atau kama qala. Jika hati ini bersih, maka dia tidak akan bosan dalam membaca Al-Quran. Dari pernyataan sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan, kita bisa mengevaluasi diri kita, ya, terkait kondisi daripada kalbu kita. Dalam kondisi bersihkah atau sedang kotor disebabkan kemaksiatan atau dosa yang belum segera bertaubat darinya, sehingga itu terkadang menghalanginya untuk membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kadang baru baca 2 ayat, 3 ayat, terasa sudah banyak aja. Bahkan begitu mau baca, kita menundanya. Sebentarlah, entarlah. Akhirnya terlewatkan dan tidak jadi membaca Al-Quran. Maka dari situ
kita bisa mengevaluasi bahwa hati kita ini sedang kotor, sedang bermasalah. Ketika diajak berinteraksi dengan Al-Quran, ya, tidak menyambutnya dengan semangat, bahkan tidak bisa menikmatinya, terasa berat, ya. Apalagi Al-Qur'annya ditaruh di atas lemari, di atas langit-langit pintu. Nah, semakin berat itu ngambilnya, ya. Dipakai pajangan atau hiasan. Padahal tidaklah Allah turunkan Al-Quran kecuali untuk dibaca dan diamalkan. Ya. Nah, ini bukan untuk jadi sebuah pajangan. Ya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita, ya, maka berikanlah prioritas waktunya untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena permasalahannya adalah bukan kesibukan sebenarnya. Apakah kita memprioritaskan Al-Quran tersebut atau tidak? Kalau menjadi sebuah prioritas, maka kita akan memberikan waktunya. Tapi kalau tidak menjadi prioritas, maka sering akan mengabaikan, sering meninggalkan, dan bahkan kadang-kadang merasa apa? Merasa biasa-biasa saja, sehari dua hari tidak membaca Al-Quran, tidak ada sedikit pun kegelisahan di dalam jiwanya dan hatinya, biasa aja. Tapi kalau tertinggal nonton sebuah sinetron atau film, itu seolah-olah sudah kayak, ya, tertinggal sesuatu yang berharga. Nah, dari sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita renungi kembali firman Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran, maka niscaya dia tidak akan pernah tersesat dan celaka atau sengsara. Nah, di dalam ayat yang lainnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Ayat ini terdapat dalam surah Yunus 57. Dari sini kita akan belajar, ya, ada 4 hal fungsi Al-Quran itu. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, sungguhnya telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini, surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk 4 hal.
Yang pertama adalah mau'izah, sebagai pelajaran. Maka kita bisa lihat di dalam Al-Quran kisah-kisah yang diceritakan Allah, bahkan sepertiganya itu adalah berbicara mengenai kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai bentuk pelajaran dan mengambil iktibar dari apa yang terjadi oleh umat-umat terdahulu. Ya. Jadi bukan sebatas kisah yang tidak ada manfaatnya, tapi kisah yang syarat dan penuh manfaat dan pelajaran bagi yang mau mengambil iktibar. Makanya orang-orang yang beriman betul-betul ketika membaca Al-Quran bukan sebatas membacanya saja, tapi mentadaburinya. Lebih-lebih itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman-zaman atau kaum-kaum terdahulu, agar jangan sampai kita mengulang apa yang dilakukan oleh mereka dari perbuatan-perbuatan yang itu mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu terbukti ketika tidak diindahkan, tidak diambil pelajaran apa yang sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran, maka terulang apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, walaupun konteksnya atau kadarnya atau pelakunya yang berbeda. Ya. Kita bisa saksikan bagaimana apa yang terjadi di zaman kaum terdahulu kembali dilakukan oleh umat zaman sekarang. Waliyadzubillah. Maka Al-Quran itu datang, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mengulang dosa-dosa orang-orang zaman dahulu, mengulang hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan juga apa-apa yang dilakukan oleh kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dapat kita teladani. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, semisal mentarbiyah anaknya, bagaimana interaksi seorang orang tua terhadap anaknya bisa kita contoh. Ini yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, peran dan fungsi daripada Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, peran dan fungsi daripada Al-Quran adalah wasyifa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh. Mukjizatnya Al-Quran itu, ya, kalimat yang digunakan bukan pengobat, bukan obat, tapi penyembuh. Karena ketika kita minum obat belum tentu sembuh, tapi bahasa syifa sudah pasti akan sembuh. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman betul-betul meyakini hal itu, sehingga kalau berinteraksi dengan Al-Quran betul-betul dia berusaha untuk mempelajari dan mentadaburi, sehingga penyakit-penyakit yang ada di dada-dada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan. Ya.
Karena penyakit ya hati itu banyak yang tidak menyadarinya. Berbeda dengan penyakit jasmani. Karena terlihat ya. Jadi segera diobati. Ya. Ini yang kedua ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sebagai petunjuk huda. Ya. Al-Quran ini layaknya peta, petunjuk. Orang yang tidak paham, tidak punya peta hidup, ya, maka cenderung dia akan tersesat. Seorang yang akan melakukan bepergian jika tidak memiliki peta tujuannya, cenderung dia akan tersesat. Dan Al-Quranul Karim ini adalah hudan bagi orang-orang yang beriman. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jika seorang hamba menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka insya Allah dia tidak akan tersesat menjalani hidup di atas muka bumi ini. Karena Allah sudah memberikan rambu-rambunya, memberikan peta, ya, agar sampai kepada tujuan yang sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak yang terlalaikan ketika sudah hidup di atas muka bumi ini. Tujuan utama daripada penciptaannya. Ya. Sering kita dengar ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Aktivitas-aktivitas dunia ini sejatinya adalah sebagai bentuk kita menunggu waktu-waktu ibadah sebenarnya. Bukan dibalik. Ya. Bukan ibadah menjadi ya aktivitas tambahan. Aktivitas utama kita sebenarnya adalah beribadah kepada Allah. Adapun yang lainnya adalah ya, tambahan. Ya. Karena yang menjadi prioritas adalah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gunakan Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk kita. Ya. Apapun itu di dalam kehidupan telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Nah, oleh sebab itu kita perlu ya setelah kita bisa membaca Al-Quran perlu mengkajinya, perlu mempelajari tafsirnya agar petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu kita bisa pahami dan kita gunakan, kita amalkan. Maka apa yang difirmankan oleh Allah, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa," betul-betul kita dapati. Kemudian yang terakhir ya dari ayat ini surah Yunus 57 setelah hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana petunjuk, tidak ada satupun makhluk yang tidak butuh petunjuk dari Allah. Burung pun, burung terbang di pagi hari, pulang di sore hari. Kalaulah bukan karena atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka
burung pun akan bingung kemana rezekinya yang ia harus cari. Karena petunjuk dari Allah, maka seluruh makhluknya termasuk hewan, binatang pun kita diberikan oleh Allah petunjuk. Karena petunjuk Allah lah ya kita sampai kepada tujuan ya, dan maksud daripada kehidupan ini. Demikian juga rahmat. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak butuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Bayangkan jika rahmat Allah tidak ada dalam diri hamba, maka justru ini akan yang lahir adalah kezaliman. Tidak ada orang saling mengasihi, saling memberikan perhatian, pengertian, ya. Ibu sayang dengan anaknya, demikian juga sebaliknya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena begitu rahmat Allah itu dicabut, maka yang terjadi adalah kezaliman. Ya. Orang membunuhkah atau berbuat kriminal, sejatinya pada saat dia melakukannya adalah pada saat ia atau hatinya tidak sedang dalam kondisi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada rahmatnya, ya, masih ada rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin akan melakukan kriminal seperti itu atau kezaliman dan kemungkaran. Maka semakin sering dan semakin banyak dia berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak dia akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sadar bahwa hamba itu dimasukkan ke dalam surganya Allah karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sadar betul bahwa masuk dan kunci masuknya ke surga itu adalah rahmat Allah, maka perbanyak untuk mencari dan memperoleh dan mendapatkan rahmat-rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan berinteraksi dengan Al-Quran itu akan mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka perbanyak kita bermuamalah atau berinteraksi, entah dengan membacanya, menghafalnya, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sampai jam berapa ya, Bu? Kan ada pertanyaan ya? Baik, saya jelaskan lagi sedikit. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan Al-Qur'anu huwa shifa'ut tam min jami'il adwa'i qalbiyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, salah satu murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Qur'an itu adalah penyembuh yang sempurna, syifa'ut tam. Jadi penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati dan badan. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, dan penyakit-penyakit dunia serta akhirat. Dikuatkan ya oleh Ibnu Qayyim ya fungsi daripada Al-Quran yang terdapat dari surah Yunus ya, yang tadi kita bahas ya. Maka sebenarnya ketika orang itu gelisah ya, adanya kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan,
Cobalah untuk mengambil air wudhu kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Maka rasakan bahwa ini akan memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dan telah banyak dilakukan penelitian terkait hal itu. Jika seorang diperdengarkan bacaan Al-Quran, hatinya menjadi tenang. Kalau hati tenang, pikiran juga tenang. Ya, pikiran tidak tenang karena hati yang gelisah. Bagaimanapun ia berusaha untuk menenangkan pikirannya, ketika hatinya masih ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, maka sepanjang itu pula pikiran akan mengikutinya. Karena instruksinya adalah datang dari kalbunya, datang dari hatinya. Ya. Jadi kalbunya, hatinya itu tenang, nyaman, maka pikiran juga demikian. Ya, makanya kalau jika ada masalah, bagaimanapun kita ingin mendapatkan solusi, bila hati ini masih tidak tenang, masih ada kegelisahan dan kekhawatiran yang berlebih, sulit akan mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang bisa kami jelaskan. Bila ada pertanyaan atau tambahan, kami persilakan. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz. Saya kalau salim ketika suami mau kerja, beliau bilang man rabbuka. Apakah hal ini tepat atau bagaimana? Saya tidak mengerti, Ustaz. Iya. Nah, ini juga perlu dipertanyakan, ya, maksud dan tujuan suami mengatakan demikian, apa tujuannya. Tidak masalah ketika ditanyakan apa tujuan dari perkataan tersebut, ya. Saran dari kami adalah alangkah baiknya dengan memberikan doa, ya. Doa itu akan lebih tepat, ya, ketika suami misalnya pamitan untuk kerja atau ke masjid gitu ya. Doa, baik doa kepada istri yang ditinggalkan atau doa istri kepada suami yang akan pergi. Ya, tentu doa apa? Doa kebaikan, doa keselamatan, ya, untuk apa, baik kepada suami maupun kepada istri. Allah Ta'ala alam. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila seorang ahli kitab yang masuk Islam belum fasih membaca Al-Quran,
bahwa huruf hijaiyah apakah mendapat sedikit rahmat dari Allah dan masih belajar membaca. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala tentu akan menilai usaha seorang hamba terhadap upaya ibadah yang dilakukan, termasuk membaca Al-Quran. Meskipun dia tertatih-tatih, ya tatah fi qiraatul Quran, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang membaca Al-Quran tertatih-tatih, terbata-bata, ya, pengucapan huruf yang belum sesuai makhrajnya dan dia butuh untuk belajar kembali, maka insya Allah upaya itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, pun akan mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang di sini adalah yang terpenting, dia terus berusaha untuk memperbaiki. Jadi tidak cukup merasa cukup dengan apa yang ia telah lakukan. Ya. Jangankan mereka yang baru masuk Islam, ya, baru mengenal Islam, kemudian belajar membaca Al-Quran. Kami saja yang sampai detik ini masih perbaikan tahsinul Quran, ya. Bagaimana betul-betul makhraj huruf hijaiyah itu sesuai tempatnya, makanya disebut makhraj, karena setiap huruf punya rumah, ya, setiap huruf punya rumah dan punya sifat, ya. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar dan tidak boleh merasa sudah lancar, ya. Ya, kita terus belajar. Nah, di sana akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala dan rahmat tentunya. Sebanyak apa yang kita upayakan, sebanyak itu. Bismillah saja yang terdiri dari 19 huruf itu, jika setiap saat kita baca, mau makan, mau ngambil sesuatu, mau nuang sesuatu, mau ngerjakan sesuatu, kita ucapkan bismillah. Apalagi huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Meskipun baru taraf ia mengenal, ya, belajar, ya. Nah, ini insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, Ustaz, bolehkah seorang istri ikut kajian sedangkan suami masih keras kepala untuk memberi izin? Hadanallahu iyyakum. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk terus mengenal Islam ini. Apa yang menjadi faktor, ya, kenapa lemah umat Islam? Salah satunya adalah karena tidak memberikan prioritas waktu untuk belajar, talibul ilm. Yang kita kejar selalu perkara dunia. Padahal tadi kita sudah sampaikan bahwa tujuan utama Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, bagaimana kita ibadah yang benar, yang sesuai tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan selalu meyakini kita sudah benar aja salat kita, bacaan kita, ibadah kita. Ya. Maka doakan, Bu, ya, keluarga kita, tidak hanya suami, anak, siapapun tetangga, doakan, ya, karena doa kita kepada saudara kita yang ia tidak ketahui, ya, diaminkan oleh para malaikat, maka kita pun mendapatkan doa yang semisalnya, ya. Kalaupun belum diizinkan, ya, maka sekarang untuk talabul ilm instrumennya sangat mudah, sarana dan fasilitasnya sangat memadai.
ya, bersabar ya. Karena bagaimanapun ya izin suami itu betul-betul jangan sampai dilanggar. Karena jangankan untuk menuntut ilmu ya, dalam sebuah riwayat, dalam kisah itu untuk menjenguk orang tuanya saja kalau belum dapat izin maka tidak diperbolehkan. Tapi jangan berkecil hati bahwa saat ini media sangat banyak untuk bisa kita memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu syariat dan agama. Baik, bismillah. Berikutnya izin bertanya Ustaz. Ustaz, bolehkah membaca Al-Quran dengan irama? Irama yang bagaimana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Mengingat saya baru ikut metode baru Al-Quran, ilma wa ruhan. Jazakallahu khairan. Nah, secara umum ketika kita membaca Al-Quran, kita pun dianjurkan untuk nataghanna, kita mengindahkan bacaan kita selain sesuai dengan tajwid ya dan makhrajnya, kita pun berusaha untuk bisa mengindahkan dalam membaca Al-Quran, tapi tidak dalam kategori berlebihan ya, dalam kategori berlebihan. Karena umumnya beberapa orang itu terlena dalam hal irama sehingga mengabaikan daripada hukum tajwidnya. Harusnya irama mengikuti tajwid, bukan tajwid mengikuti irama. Ya. Karena yang wajib itu adalah hukum tajwidnya, mempraktekkan, mewujudkan hukum tajwid di dalam qiraatul Quran. Adapun irama itu hanya tambahan, pun kalaupun tidak ada tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika hukum tajwid tidak terpenuhi. Ya. Maka kaitan dengan irama ya, selama irama yang masih wajar ya, yang tidak berlebihan ya, jangan sampai ada langgam-langgam yang itu menyalahi daripada syariat, bahkan pada hukum-hukum tajwid ya. Kalau azan tidak ada ketentuan untuk menerapkan hukum tajwid panjang pendek misalnya. Ulama tidak ada mengharuskan ketika orang mengumandangkan azan panjang pendeknya harus sesuai, yang 2 harokat, yang 6. Enggak. Yang diwajibkan adalah ketika membaca Al-Quran itu. Adapun terkait irama ya semacam bumbu saja ya, dan tentu jangan sampai berlebihan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah karuniakan kebaikan dan rahmat Allah kepada penulis kitab, Ustaz, dan keluarga serta kaum muslimin semuanya. Saya izin bertanya, bagaimana memaknai membaca dengan mentadaburi Al-Quran? Apakah membaca lafaz sekaligus tafsirnya atau terjemah? Atau kita harus mengikuti kajian khusus tentang tafsirnya saja? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa fikum barakallah. Nah, baik. Kita kalau belum memiliki kapasitas ilmu dalam mentadaburi ya, paling enggak di awal-awal ya,
di awal-awal kita membuka terjemahan dulu tahapannya. Kalau ada ayat-ayat yang berbicara mengenai nikmat, mengenai azab, ancaman-ancaman, itu berusaha kita ulang-ulang, kita resapi. Kemudian kita, kalau itu ada azab, kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari azab tersebut. Kalau itu berbicara mengenai nikmat-nikmat, entah di kubur, entah di surga, kita memohon kepada Allah agar diberikan nikmat tersebut. Itu. Kalau ada sebuah perintah ya, kalau ada sebuah perintah di dalam ayat itu, maka berdoa agar kita diberikan taufik oleh Allah, kemudahan dan kemampuan dalam melakukan perintah tersebut. Demikian juga kalau ada larangan, ya, kalau itu sebuah larangan, kita pun diberikan taufiknya, kekuatannya, dan kemudahan dalam menjauhi larangan tersebut. Kalau itu sudah ya kita lakukan, maka akan naik kepada mentadaburi perkata dalam tafsir-tafsir, ya, entah itu dari segi bahasanya. Nantinya di sana akan kita menemukan mukjizatnya, ya, kemukjizatan daripada Al-Quran. Nah, itu perlu tahapan, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan ya, kepada kita semua untuk terus ya istiqomah di dalam thalabul ilm. Nah, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga, amin. Allahumma. Afwan Ustaz, mohon nasihat. Saya merasa terlalu banyak dosa sehingga menghafal Al-Quran sering mengalami kesulitan. Memberi target hafalan bersama anak-anak, menghafal bersama, namun hafalan saya yang sering hilang dan lupa. Jazakallahu khairan nasihatnya. Baik. 6. Baik. Terkait dosa ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap detiknya sesungguhnya ya, kita ini setiap detiknya, lebih-lebih hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, dan kita pun adalah termasuk umat di akhir zaman, ya. Pastilah setiap detiknya memangku dan memikul dosa yang kita lakukan. Maka perbanyak istighfar, ibu-ibu. Ibu kalau merasa lagi oseng-oseng, istighfar, astagfirullah. Kalimatnya cuma 2. Kalimatnya ringan, cuma 2 kata, tersusun 2 kata, astagfirullahu. Hanya dua kata, astagfirullahu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Bahkan di kendaraan itu bisa kita lafazkan. Kalau sudah terbiasa, otomatis, Bu. Kalau kita sudah terbiasa, dia akan, ini lisan kita, bibir kita ini akan otomatis astagfirullah, astagfirullah. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh 3 orang yang memiliki 3 masalah yang berbeda. Tapi yang diberikan solusinya hanya 1. Solusinya sama ketiga-tiganya. Perbanyak istighfar. Maka kemudahan demi kemudahan, keberkahan demi keberkahan akan kita dapati. Bangun di sepertiga malam, perbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ya. Sepertiga malam kita perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dari rumah menuju tempat majelis taklim seperti ini, astagfirullah. Ya, ringan. Nah, kayak zikir ini adalah ibadah yang paling ringan dan tidak membutuhkan materi. Tapi di sisi Allah memiliki pahala yang agung dan ibadah yang paling banyak diperintahkan
untuk dilakukan. Wadzakiruna katsiruna wadzakirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita biasakan ya, kita biasakan mengucapkan, melafazkan, mewiridkan astagfirullah, astagfirullah. Ya. Insyaallah ya, apa yang menjadi kendala, punya apapun masalahnya ya, apapun masalahnya, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Maka perbanyak ya istighfar tersebut. Baik. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, sebelum kami bacakan terkait hafalan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berkecil hati kalau ketika kita menghafal Quran itu tidak langsung hafal. Bisa jadi yang Allah inginkan adalah lamanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena boleh jadi kalau Allah berikan cepat menghafalnya, jiwa kita ini bisa jadi merasa puas. Sehingga apa? Merasa menganggap enteng. Ya. Dan Allah menginginkan, bisa jadi Allah menginginkan kita untuk berlama-lama berinteraksi dengan Al-Quran. Sama halnya ketika kita berdoa, ada doa-doa kita yang tidak disegerakan oleh Allah dikabulkan. Karena Allah ingin hambanya terus melantungkan doa-doa tersebut. Ya. Allah Ta'ala alam. Bismillah, izin bertanya Ustaz, untuk bacaan zikir apakah harus sesuai tajwidnya? Jazakallah. Baik, ini sudah kita jawab sejatinya. Sama halnya ketika muazzin sedang azan, dia tidak ada kewajiban untuk menerapkan hukum tajwid. Ya, sekali lagi, hukum tajwid wajib diamalkan, diterapkan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, walaupun dalam mempelajarinya hukumnya sunnah muakkadah, ya, tapi dalam menerapkan wajib diterapkan, ya. Maka tahsinu qiraah, ya, memperbaiki bacaan adalah sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat Islam. Ya, jangan sampai ya, kitabnya Al-Quran tapi bacaannya masih terbata-bata. Kita terus belajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah ya, dan taufiknya kepada kita semua, serta memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sudah habis. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Jangan doa kafaratul majlis. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.